Yang ketiga, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib udah sering kami bahas ya. Qobliyah subuh 2 rakaat. Hadisnya riwayat Imam Muslim, mendapatkan kekayaan dunia seisinya. Qobliyah duhur 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Tabrani, seorang yang dia sholat qobliyah duhur 4 rakaat mendapatkan satu rumah di surga. Qobliyah duhur dan ba'diyah duhur 4 rakaat secara istiqomah ya, menjadikan seorang diharamkan masuk neraka. Ini hebat nih, riwayat Imam Tirmidzi. Jadi qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, disolatkan 2 rakaat, itu pahalanya sangat hebat kalau kita istiqomah, yaitu diharamkan masuk api neraka. Qobliyah asar 4 rakaat, hadisnya Imam Ahmad, mendapat rahmat bercurah-curah. Qobliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat. 2 salam boleh, 1 salam juga boleh. Ba'diyah isya 4 rakaat pahalanya seperti sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu sholatkan 2 rakaat. Ada yang bilang hadisnya lemah. Tidak. Kami dapatkan hadisnya ada 4 secara mauquf kepada sahabat-sahabat. Yang 3 derajatnya hasan, yang 1 derajatnya sahih. Ya. Man shalla ba'dal isya. Ini contohnya kami bawakan riwayat daripada Imam Ibnu Abi Syaibah. Ada 4 ada 4 asarnya di sini, dan sahabat tidak berkata kecuali mereka mengetahuinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, man shalla arba'an ba'dal isya. Siapa yang sholat isya setelah isya 4 rakaat, yuhsin fihinna ruku' was sujud, yang dia perbagus ruku dan sujudnya, udilna, maka setara nilainya, mislahunna, seperti mengerjakan 4 rakaat min lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Hari ini kita memahami Lailatul Qadar sudah habis dengan perginya Ramadan, padahal pahalanya tetap disediakan malam ini, besok malam, terus sampai kapanpun. Memang minimal qobliyah isya 2 rakaat, minimal qobliyah duhur 2 rakaat, minimal ba'diyah duhur 2 rakaat. Tapi yang tadi saya katakan yang terbaiknya, kalau kita bisa jaga, pahalanya sangat hebat. Yang keempat, hadirin, yaitu kita jaga sholat sunnah yang lain. Banyak sekali sih jenisnya, seperti kita masuk masjid ya, tahiyat masjid, duha, isyraq, apalagi sholat isyraq. Kalau kita ada pengajian subuh, kita sebelum pulang setelah terbit matahari sepenggalan, maka kita sholatkan isyraq. Kata Nabi pahalanya ya, siapa yang sholat berjamaah di masjid kemudian ngikutin kegiatan taklim atau berzikir atau baca Quran, maka pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Ya, ini hadisnya ada dalam riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud ya. Nabi katakan tamah, sempurna. Riwayat Imam Tirmidzi, man shallal ghadah, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari sepenggalan ya. Summa shalla rakaatain, kemudian ia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umroh, maka ia berpahala seperti haji dan umroh, tamah sempurna ya. Baik, nah hadirin, itu diantaranya. Kemudian apalagi sholatnya seperti sholat hajat. Anda punya hajat, silakan sholat hajat, sholat syukur wudu atau ba'dal wudu 2 rakaat ya, dan lain-lain. Yang kelima, amalan harian yang membawa berkah yang mesti kita jalankan. Yang kelima adalah
baca istighfar 100 kali minimal. Ya. Istighfar ini jangan ditinggal sehari 100 kali. Paling ringan apa itu ucapannya astagfirullah, astagfirullah, ataupun astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam hadis Bukhari, Nabi saja beristighfar 70. Bahkan dalam hadis Muslim 100. Ya. Ini bilangannya disebut oleh Nabi sekalipun tidak wajib bilangannya itu, tetapi untuk menunjukkan kepada kita rutinlah kita beristighfar paling tidak 100 kali. Kami tampilkan hadisnya yang riwayat Imam Muslim 7034. Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah pada setiap harinya mi'ata marratin 100 kali. Ya, sisihkan waktu kita lagi 5 menit untuk istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh dicicil. Ya, pagi 50, sore 50. Mungkin kalau waktunya sangat sedikit, sangat sibuk, ya, boleh dikerjakan habis subuh. Boleh waktu duha, boleh dikerjakan sebelum tidur. Sebelum tidur dia wudhu dulu, sholat dulu, astagfirullah, astagfirullah, baru tidur. Ya, ini amalan yang perlu kita untuk jaga lagi dan lagi setiap hari. Jangan kasih kendor istilahnya, jangan kasih peluang untuk tidak dikerjakan. Yang keenamnya, hadirin, baca sholawat kepada Nabi 100 kali. Sangat aneh kalau ada umat Nabi tidak baca sholawat seharinya. Bahkan satu ayat pun Allah turunkan untuk kita, ditegur oleh Allah. Baca kamu sholawat. Satu ayat Quran bahkan. Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya, sallu alaihi, bacalah salawat kalian alaihi kepada nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Minimal bacanya itu yang paling ringan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu yang paling ringan. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada perbedaan pendapat, ada juga yang pakai sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah hadirin, ini semuanya baca sholawat seperti ini teramat baik. Kenapa? Yang pertama, orang yang dia istiqomah baca sholawat, maka surganya akan berada bersama Nabi dan menjadi orang paling dekat kepada Nabi kalau orang itu paling banyak baca sholawat. Yang kedua, dijamin syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita baca sholawat dan salam kepada Nabi. Yang ketiga, kehidupan kita akan hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah. Yang keempat, satu sholawat bandingannya adalah 10 istighfar. Kita istighfar nih, astagfirullah, astagfirullah. Sholawat sekali aja sama kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, sama seperti itu. Ya. Nah hadirin, jangan ditinggalkan ini, baca sholawat kepada Nabi. Ya. Kemudian juga nomor 7-nya dzikir tahlil. Zikir tahlil juga 100. Ini penting. Kenapa? Karena botol ini hadirin berisi air jernih. Apabila ditumpahkan, maka yang keluar juga air jernih ini. Kalau botol isinya air kotor, ditumpahkan pun air kotor. Botol berisi air kopi ataupun susu ditumpahkan sesuai dengan apa yang berada di dalamnya. Ketika kita akan meregang dari badan nyawa ini, yang ditumpahkan sesuai dengan apa yang sering kita sebutkan dalam sanubari kita, dalam hati kita. Makanya jangan kurang minimal 100 daripada ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Abu Daud 3118, Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir hidupnya
dapat mengucapkan la ilaha illallah, ini sahih hadisnya, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ya, man kana akhiru kalami, siapa orangnya yang akhir ucapannya ketika menuju sakarat maut dia dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dijamin surganya. Ya, betapa pentingnya kita untuk senantiasa berzikir la ilaha illallah. Karena zikir-zikir dari Nabi ini sangat banyak Pak jumlahnya. Kalau kita kumpulkan tuh zikir Nabi, paling tidak pegang yang 3 tadi, istighfar, sholawat, zikir, tahlil. Ya. Hadirin, yang ke-8, baca Quran sehari 1 juz. Kalau ini sih emang perintah Nabi hadirin. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1877, Nabi perintahkan kita, iqra'il Quran fi kulli syahrin. Wahai umat Islam, khatamkanlah Al-Quran dalam waktu sebulan. Ini perintah Nabi hadirin. Berarti khatam sebulan, 1 hari 1 juz. Hadisnya nomor 1877. Nih, Nabi bersabda, iqra'il Quran fi kulli syahrin, bacalah Al-Quran dalam waktu 1 bulan, baca sampai selesai dalam waktu sebulan. Jadi khatam Quran kita jangan cuma di bulan Ramadan. Ramadan khatam, bulan Syawal khatam, Zulqa'dah khatam, Zulhijjah khatam, Muharram, terus begitu. Dan untuk khatam Al-Quran sehari 1 juz tidak susah. Asal kita udah baca, bisa baca Quran dengan bertajwid lancar, cukup menyisihkan waktu setiap sholat 5 menit saja. Ya, pas subuh 5 menit dengan bacaan seperti Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan kecepatan seperti itu, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau Anda sudah bisa bertajwid cepat seperti itu, cuma memerlukan 5 menit setiap sholatnya. Habis sholat 5 menit dapat 2 lembar. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar, maghrib, isya 2 lembar, 10 lembar. 10 lembar ini 1 juz. Jadi gampang hadirin. Nggak terasa. Dari tanggal 1, tanggal 30, sudah Anas ini. Alhamdulillah saya khatam. Nggak terasa hadirin. Ya, bahkan disabdakan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari ini. Baik, kemudian nomor 9-nya sedekah harian. Sekalipun Rp1.000. Jadi bukan nominalnya yang ini, karena nominal saya tuliskan Rp1.000, kalau saya tuliskan 100.000 kan susah Pak. Setiap hari 100.000, ya nggak semua orang bisa gitu ya. Minimal Rp1.000. Kalau toh ini tidak ada, intinya itu bukan nominalnya, tapi mindset kita terbentuk di mana saja saya berada menjadi kebaikan untuk orang lain. Itu mindset yang harus dibentuk. Kita nggak ada duit nih, kita lagi jalan, mindset sudah terbentuk di mana saya berada menjadi kebaikan. Pas saya lagi lewat di jalan itu ada batu, kita ambil, kita singkirkan ke tempat yang tidak berbahaya, itu jadi sedekah. Ya. Cuma jangan Anda punya duit, mikirnya cuma mindsetnya doang, duitnya nggak keluar. Itu pun nggak benar juga gitu. Seperti maaf nih, ada Pak Ogah kan di perempatan, kasihlah 1.000. Ya, itu pun sedekah dari kita. Kalau memang mereka menekuni kerjaan itu masih lebih baik. Ya, karena mereka tidak dapat pekerjaan, nggak punya pekerjaan tetap. Masih lebih baik ketimbang mereka mencuri, merampok dan yang lainnya. Kasih 1.000 begitu ya. Nah hadirin, sedekah harian ini penting. Hadisnya riwayat Imam Bukhari.
Kalau kita bersedekah dari pagi hari, maka dua malaikat turun dari langit sambil mendoakan orang yang bersedekah dari pagi hari. Nih, kata Nabi bahwa setiap hamba-hamba Allah Ta'ala setiap pagi kedatangan dua malaikat yang zilani yang turun dari langit. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah orang berinfak dari pagi hari, hartanya Engkau ganti menjadi lebih baik, lebih berkah. Tapi kalau kita enggak bersedekah dari pagi, malaikat mendoakan, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, yang kikir, hartanya habis binasa, tidak barokah. Gitu ya. Nah, ini sedekah harian juga kita lakukan. Yang ke-10, puasa sunnah. Anda bisa puasa sunnah apa? Nabi Daud, silakan. Sehari puasa, sehari libur. Apalagi sekarang kita sudah masuk bulan-bulan haram. Bagus untuk berpuasa di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kalau itu berat, 8 hari setiap bulan, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau itu juga berat, 3 hari setiap bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Sebagai puasa apa? Ayamu bid. Kalau itu nggak mampu juga, 1 hari lah paling enggak. Ya, 1 hari. Kalau 1 hari nggak mampu gimana Pak Ustaz? Ya udahlah, makan minum terus saja. Mau gimana lagi? Hukumnya juga sunnah. Cuma kita ini menjadi tetap amalan yang sehari-hari ketemu kita, gitu ya. Kalau nunggu Ramadan aja kan lama, itu setahun gitu. Kalau ini kan ada, setiap pekannya pun ada. Ke-11 hadirin adalah cari nafkah yang halal. Ini pun tidak kalah pentingnya. Seorang yang ibadahnya begitu hebat, sujud rukunya begitu kuat, tetapi kalau makan minumnya dari benda-benda yang haram, dari harta yang haram, dia berdoa mengangkat tangan ke langit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Nabi katakan, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mau diijabah padahal dia musafir? Ini Nabi ceritakan dalam hadis sahih Muslim, seorang musafir kan dijamin tuh Pak, doanya diijabah, ya. Doa musafir, doa orang yang dizolimi, kemudian doa orang tua kepada anaknya. Contohnya dalam hadis ini, nih, kata Nabi, ada seorang yang lagi musafir, dia angkat tangannya, yamudu ilas sama, dia angkat tangannya ke langit, ya, dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, saya minta ini, saya minta. Kata Nabi, ya, bagaimana mau dijabah? Mat'amuhu haramun, makanannya dari yang dibeli dari harta yang haram. Mashrabuhu haramun, minumannya dibeli daripada harta yang haram. Wa malbasuhu haramun, bajunya, pakaiannya dibeli dari harta yang haram. Wa ghuzziya bil haram, serta gizi, ya, makanan daging tumbuhnya itu dari gizi yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana, dari mana dia akan diijabah doanya sementara makanannya dari yang haram. Nah hadirin, cari nafkah yang halal itu terhindar dari yang haram, dari ribawi, dari jual beli tipu menipu, kemudian dari penggandaan uang atau riba. Yang pertama apa sih? Dari ribawi, kok sama dengan dari yang riba. Kemudian yang kedua dari jual beli tipu menipu. Yang ketiga jual beli minuman keras serta benda-benda najis. Yang keempat adalah dari gosip, mencuri, korupsi. Yang kelima dari prostitusi. Yang keenam dari perdukunan. Ya, itu semuanya disabdakan oleh Nabi dalam beberapa hadis, ya, termasuk harta yang tidak baik. Atau yang ketujuh dari sogok menyogok, dia menjadi berharta dengan cara sogok menyogok. Itu pun berbahaya. Jangan sampai karena satu daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih cocok baginya. Kemudian
Yang ke-12. Yang ke-12 adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Atau perintah kebaikan, cegah kemungkaran dari level yang paling rendah. Ya, perintah kebaikan, cegah kemungkaran ini dari level yang paling rendah lah. Apa contohnya? Anak kita sudah jam 5.30 belum bangun tidur. Ini mesti berlaku setiap hari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ayo nak bangun nak. Udah jam 5.30, kamu udah nggak ke masjid. Kamu kan laki-laki. Ya, ayo bangun. Enggak bangun juga cipratkan dengan air. Ya, supaya dia bangun. Itu mesti dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar dari level yang paling sederhana. Ya. Anak kita yang sudah umur, katakanlah anak putri kita yang 12 tahun, dia mau disuruh uminya belanja tukang sayur yang lewat, cuma mau bayar gitu, ya. Kemudian dia nggak pakai jilbab, kita bilang, nah mana jilbabmu? Sebentar kok abi, deket kok, cuma ngasih, tetap pakai jilbab kan gitu. Itu dari sejak dini termasuk amalan harian kita, amar ma'ruf nahi mungkar semampunya kita. Sampai kepada level yang paling tinggi nanti sumpamanya di komplek kita atau di kampung kita ada anak muda yang lagi mabok-mabokan gitu ya. Kita nggak mampu ngasih tahu, nggak mampu cegah dengan tangan, karena dalam hadis Muslim Nabi bersabda, siapa yang melihat perbuatan dosa dan maksiat mesti dia merubah dengan apa? Kekuasaannya, dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan nasihat. Kalau tidak mampu juga dengan nasihat, berdoa dalam hati dan merasa benci dengan perbuatan itu. Itu level-levelnya kayak begitu. Baik, yang ke-13 adalah akhlak mulia. Ya. Akhlak mulia ini adalah cerminan daripada ibadah kita. Ya. Akhlak mulia, akhlak sesama keluarga, akhlak sesama teman pekerjaan, akhlak bersama orang-orang Islam, akhlak bersama orang non-muslim, akhlak sesama bersama lingkungan, akhlak dengan para binatang pun seperti itu. Ya. Jadi ini mesti juga kita ini kan. Yang terakhir hadirin, ke-14-nya adalah doa. Nah, doa-doa ini kita tidak akan mencapai derajat berdoa yang paling baik sampai kita berdoa untuk 5 perkara. Yang pertama, doa untuk diri, anak dan istri. Kalau ibu-ibu, anak dan suami. Sebut nama-nama mereka hadirin. Setiap hari, setiap malam. Ya Allah, suami saya ya Allah. Ya Allah, istri saya ya Allah. Anak-anak saya ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Masih kuliah, masih sekolah. Ada yang masih ngapal Quran. Mudahkan ya Allah. Jauhkan dari perbuatan yang tidak baik seperti itu. Yang kedua, doa untuk orang tua ataupun mertua. Karena mertua juga jadi orang tua kita selama-lamanya. Enggak ada mantan mertua, sekalipun ada mantan istri. Mantan istri ada, tapi mantan mertua enggak ada. Ya, doakan. Yang ketiga hadirin, doa untuk para ulama dan guru. Ya, secara umum ya Allah barokahkan para ulama kami, jaga mereka dan sebagainya. Yang keempat hadirin, doa untuk umat Islam. Kalimatnya gimana yang paling gampang? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Cukup doakan orang Islam. Yang kelima, doakan orang kafir dapat hidayah. Lihat kebaikan hati orang Islam, lihat. Sampai kita diperintahkan untuk mendoakan orang lain selamat dari kehidupan dunia sampai akhirat dengan mendapat hidayah. Yang terakhir adalah doa hidayah
untuk semua manusia, supaya mereka selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, ini kalau kita sudah jalankan doa dari yang 5 ini dan amalan harian ini kita jalankan, insya Allah akan menghasilkan yaitu seorang muslim yang profesionalisme, hadirin, profesional. Yang kedua, kalau dia bekerja pun kerja dengan penuh integritas dan kejujuran. Yang ketiga, dia akan amanah. Jadi rupanya imbas amalan harian itu, kalau kita miliki, seorang muslim memiliki di mana saja dia bekerja, membawa imbas efek yang baik. Ya, kinerja yang baik, skill yang baik, dan lain-lain. Ya, nah para jamaah yang dirahmati Allah, ini pun banyak nih ayat-ayatnya. Allah perintahkan kita untuk menjadi orang yang terbaik, profesional, ya, kinerja yang baik, fastabiqul khairat, integritas. Kita diperintah oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 119, jadilah kamu bersama orang-orang jujur.